Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman mahasiswa. Ini adalah pertemuan yang terakhir kita. Oke, bahasan kita kali ini adalah proses pengembangan sistem, ya. Proses pengembangan sistem. Nah, kalau di awal-awal kita sudah bahas sistem yang ada di siklus pendapatan, pengeluaran, kemudian siklus MSDM atau pengajian, ya. Ataupun pembahasan tentang sistem informasi akuntansi gitu ya, flowchart, diagram dan sebagainya. Yang terakhir ini adalah kita akan membahas secara dasar bagaimana mengembangkan sistem ya. Tapi untuk teknikalnya nanti memang ada orang-orang profesional yang akan mengembangkan sistem itu sendiri ya. Baik, kita akan bahas masalah proses pengembangan sistem. Nah, kita ketahui bahwa sistem di sebuah perusahaan itu tentunya banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Ini tentunya karena memang penyesuaian, apakah memang ada kendala, ada penyesuaian kebutuhan yang dirasa kurang, atau ada kesempatan proyek tertentu yang harus dikembangkan gitu ya. Nah, sehingga muncul ide atau perintah untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Namun sebelumnya kita harus paham dulu bagaimana life cycle dari pengembangan sistem itu sendiri gitu ya. Nah, kita lihat di sini life cycle dari sistem, pengembangan sistem. Yang pertama kita lihat ada analisis sistem. Jadi di sana dilakukan studi kelayakan atau analisis kebutuhan. Jadi sistem yang sudah berjalan itu layak dipakai, diteruskan, atau mungkin harus diganti dengan yang baru gitu ya. Atau apakah ada kebutuhan yang mendesak yang harus mengharuskan sistem itu dirubah gitu ya. Nah, atas kebutuhan sistem itu perlu dirancang ulang secara konseptual atau secara fisik ya, secara logis atau secara fisiknya ya. Harus ada desain sistem. Nah, kemudian setelah didesain sesuai dengan kebutuhan, lakukan implementasi. Jadi ada pemrograman, kemudian ada pengujian, ada pelatihan kepada pemakai, kemudian ada pembuatan dokumentasi gitu ya, atau desain yang sudah dirancang, diimplementasikan, dievaluasi ulang. Nah, di sini ada operasi dan pemeliharaan. Ketika sesuai dengan kebutuhan, lanjut terus lakukan pemeliharaan. Tentunya biasanya sistem itu kan pasti ada banyak kendala pada saat berjalan ya. Jadi pada saat aplikasi di lapangan bisa jadi ada banyak kendala. Baik itu kendala memang kendala yang natural yang memang terjadi di aplikasi sistem, atau memang terjadi karena ada hack yang dari luar masuk gitu ya. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu untuk merusak sistem itu ya, bertujuan untuk merusak sistem itu. Nah, sehingga harus ada pemeliharaan. Nah, begitu sebaliknya nanti akan dilakukan ini analisis terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan, kemudian lakukan kembali implementasi, desain dulu, kemudian implementasi, dan lakukan operasi dan pemeliharaan. Terus seperti itu life cycle-nya. Jadi muter seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana dalam pengembangan sistem itu harus ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, ya, pengembangan sistem itu harus melibatkan user and owner. Kenapa? Karena si owner mereka mempunyai tujuan tertentu. Begitu sebaliknya dengan si pengguna atau user, mereka akan menilai dari sistem yang mereka tawarkan ke pengguna, ke user. Ketika ada beberapa perintah yang harus dilakukan untuk input data, karena tujuan dari sistem ini adalah mengumpulkan, mengolah, mendistribusikan, menyampaikan, atau menyimpan, termasuk menyimpan di dalamnya seluruh data dan informasi baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Itu tujuan dari sistem. Jadi kita harus juga melibatkan user dan owner di sini. Nah, kemudian hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau salah paham antara analisis
dengan user ataupun owner. Nah, prinsip yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, pendekatan pemecahan masalah ini biasanya beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama, mempelajari dan memahami masalah. Kemudian menyatakan persyaratan-persyaratan solusi yang harus dijalankan. Kemudian mengidentifikasi solusi yang akan dipilih. Tentunya mereka akan memilih solusi yang terbaik. Mereka akan lakukan evaluasi cost and benefit-nya, gitu ya. Kemudian merancang dan menerapkan solusi, kemudian mengamati, mengevaluasi dampak dari solusi dan memperbaiki ketika ada solusi yang tidak maksimal di sini. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, tetapkan fase-fase dan aktivitas pengembangan sistem. Jadi yang telah kita sampaikan di awal tadi harus dijalankan, ya, mulai dari analisis masalah, desain, kemudian implementasi, ada pemeliharaan. Kemudian yang keempat, ada prinsip tetapkan standar yang konsisten untuk pengembangan dan dokumentasi. Nah, hal ini dilakukan untuk mendorong komunikasi yang baik dan tidak terputus antara proyek pengembang sistem, kemudian antar personelnya, kemudian penetapan standar dan metodologi menghindarkan personil sistem menggunakan standar dan metodologi masing-masing. Jadi hindari mereka miskomunikasi. Mereka punya cara, punya metode masing-masing, tapi tidak sejalan dengan tujuan proyek utamanya. Ya. Nah, prinsip yang kelima, tetapkan bahwa sistem merupakan investasi modal. Jadi harus dipahami dengan mendasar bahwa investasi di sistem ini adalah investasi yang sangat luar biasa besar. Bisa mengefisienkan, mengefektifkan waktu maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga investasi sistem itu menjadi poin penting di operasional perusahaan, ya. Jadi personel sistem itu akan menyeleksi berbagai macam alternatif, kemudian akan memilih mana yang paling efektif, gitu ya. Next, nah, prinsip yang keenam itu adalah jangan takut membatalkan dan memperbaiki lingkup proyek pengembangan sistem. Jadi ketika ada pengembangan sistem yang dinilai tidak layak, kurang mempunyai nilai yang baik di ke depan atau masa depannya, ya udah hentikan seketika itu. Kenapa? Karena nanti sistem ini biayanya kan luar biasa besar gitu ya. Kalau diteruskan, kemudian pada saat implementasinya tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak menyelesaikan solusi, tentunya juga akan sia-sia biaya yang dikeluarkan di pengembangan sistem ini. Nah, kemudian mengevaluasi ulang antara cost and benefit-nya. Cost antara biaya yang dikeluarkan, kemudian jadwal proyek jika lingkup proyek akan ditingkatkan. Kita lihat ulang kebutuhan waktu kita kapan. Batas waktu kita yang ditentukan dengan jadwal yang sudah diberikan oleh pengembang sistem sesuai enggak dengan tujuan perusahaan, ya. Nah, kemudian mengurangi lingkup proyek jika anggaran dan jadwal tidak memungkinkan. Sekali lagi, ya kalau tidak dalam jangka panjangnya tidak bagus, masa depannya tidak bagus, ya udah kurangi proyeknya atau bahkan dihentikan, gitu ya. Jadi jangan takut membatalkan atau memperbaiki. Prinsip yang ketujuh itu adalah untuk memudahkan penganalisaan dan perancangan. Jadi sistem harus dibagi menjadi bagian kecil subsistem sehingga penganalisaan lebih mudah dilakukan. Pastikan seluruh bagian atau subsistem itu berjalan dengan baik. Jadi jangan secara universal bagus tapi ternyata subsistemnya ada yang tidak berfungsi. Nah, itu. Nah, kemudian yang ke-8 ada prinsip sistem yang dirancang tidak hanya untuk menanggapi kebutuhan saat ini, namun mampu menanggapi pertumbuhan yang terjadi dan perubahan kondisi bisnis yang cepat saat ini. Jadi
pastikan sistem itu tidak hanya menyelesaikan kebutuhan saat ini. Ya, pastikan juga harus bisa mengcover kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Ketika misalkan ternyata ada perkembangan teknologi baru. Ternyata ada perkembangan penjualan ataupun market yang bagus. Nah, setidaknya dalam jangka waktu ke depan, jangka tertentu itu bisa di-cover dengan sistem pengembangan ini. Gitu ya. Next, memulai proyek pengembangan sistem. Proyek pengembangan sistem bisa berawal dari owner ataupun user. Proyek ini juga bisa berawal dari hasil survei, analisis sistem terhadap perbaikan yang diperlukan perusahaan. Nah, kemudian inisiatif pengembangan sistem yang berasal dari manajemen, pengguna ataupun dari analisis sistem itu disebut sistem tidak terencana. Jadi ada permintaan yang mendadak, tidak terencana. Nah, sebaliknya terhadap inisiatif yang berasal dari rencana perusahaan, ini berarti terhadap inisiatif sistem terencana. Nah, pendorong proyek pengembangan sistem itu timbul karena beberapa masalah. Yang pertama, ada masalah bisnis yang menghalangi perusahaan menjalankan misi bisnisnya. Jadi ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan sehingga saat ini misalkan perusahaan tidak bisa menjalankan bisnisnya karena ada sistem yang tidak berfungsi. Nah, kemudian terdapat kesempatan yang harus dicapai ketika ada beberapa proyek yang harus dijalankan sehingga sistem tidak mumpuni lagi. Nah, harus ada pengembangan. Kemudian atau ada masalah peraturan yang diterbitkan baik itu oleh manajemen, pemerintah ataupun beberapa pihak eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan sehingga harus dilakukan dengan segera ada perubahan sistem. Nah, kemudian masalah kesempatan, peraturan dan lain sebagainya yang mendorong entitas itu untuk mengembangkan sistem itu ada. Jadi bisa dirangkum ada keinginan untuk meningkatkan kinerja atau performance, ya. Jadi dari faktor ingin meningkatkan kinerja, kemudian ada juga ingin meningkatkan informasi, data, kemudian meningkatkan penghematan, cost yang lebih kecil sehingga labanya dicapai lebih besar, lebih tinggi, atau ada keinginan untuk meningkatkan pengendalian yang bagus, yang baik, ya, sehingga diperlukan pengembangan sistem. Nah, kemudian keinginan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, kemudian pemasok ataupun partner dan pihak lain sebagainya. Next. Nah, fase dalam pengembangan sistem, ya, ada fase survei. Ini menetapkan konteks proyek, lingkup, anggaran, kemudian menetapkan staf dan jadwalnya. Menganalisis masalah, fase berikutnya ada studi kelayakan, mengidentifikasi, menganalisa wilayah-wilayah masalah bisnis. Kemudian ada fase analisis persyaratan, ketika ada kebutuhan-kebutuhan bisnis yang harus ditetapkan poinnya di solusi tersebut, gitu ya. Ada fase konfigurasi, desain logisnya seperti apa, apakah desainnya bisa mengcover seluruh masalah yang ada di kebutuhan sistem. Kemudian ada fase pemerolehan, menganalisis keputusan, mengidentifikasi, menganalisa produk baik itu hardware maupun software yang akan dibeli. Ini nanti kaitannya dengan cost and benefit, ya, antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapatkannya. Kemudian ada fase desain fisik dan integrasi. Ini menetapkan persyaratan teknis bagi solusi yang dipilih. Secara teknis, apakah mudah dijalankan atau justru memperlambat, mempersulit teknis di sistem tersebut, gitu kan. Kemudian ada tahap konstruksi, pengujian, ketika seluruh lingkup atau fase ini sudah dijalankan, diaplikasikan,
diimplementasikan, kemudian diuji kembali secara aktualnya. Kemudian kita lihat hantaran dan instalasinya seperti apa. Jadi menerapkan solusi ke operasi hariannya itu seperti apa. Nah, baru operasi sistem dan pemeliharaan. Di life cycle-nya ketika dijabarkan di sistem pengembangan sistem itu ada beberapa fase ini gitu ya. Nah, secara detailnya kita lihat gambarnya seperti ini ya, dari data induk misalkan tadi penggajian atau seluruh data di entitas disimpan di BigStory. Kemudian ada aktivitas mulai dari ini ya, fase-fase analisis masalah ya, mulai dari definisi lingkup ya, kemudian menganalisis masalah, menganalisis persyaratan, melihat desain logisnya seperti apa, kemudian menganalisis keputusan terhadap mana beberapa solusi yang diambil ya. Kemudian membuat desain fisik yang terintegrasi. Nah, lihat kemudian konstruksi dan pengujiannya seperti apa. Kemudian ada instalasi dan hantaran, dievaluasi, kemudian lakukan operasional dan pemeliharaan. Nah, ini seluruh aktivitas dari fase ini harus ada dokumentasi ya. Selalu ada dokumentasi di sistem ini. Sehingga nanti informasi terkait dengan perkembangan sistem atau kelemahan dan kekurangan, nah nanti bisa dilakukan perbaikan. Jadi selalu ada evaluasi pengembangan. Itu biasanya sistem seperti itu. Jadi tidak bisa sistem itu sekali jadi langsung diterapkan tanpa ada masalah. Pasti ada masalah. Apalagi kaitannya dengan teknologi. Seperti itu ya. Baik, seperti itu. Terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi saya sampaikan perbanyak referensi literasi terhadap sistem informasi akuntansi ya. Jadi yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15 ini setidaknya masih banyak ilmu atau pengetahuan yang belum kita sampaikan, kita belum terima. Jadi mohon perbanyak literasi dan referensi di sistem informasi akuntansi ya. Jadi bisa saya katakan ini mungkin hanya covernya saja yang saya sampaikan ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan selama 15 kali pertemuan. Kita nanti sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.